Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin berbagi karena saya bukan bengkel, hanya ikut-ikutan aja. Begini, ini adalah ada bit karbo atau KVY, biasanya kodenya KVY. Ini usianya sudah 10 tahun lebih. Jadi ada yang bertanya apa saja yang perlu diganti secara global ya. Secara global yang perlu diganti yang pertama busi. Sebenarnya ini harus sebelum 10 tahun pun harus diganti. Kedua, walaupun itu masih bisa ya, usahakan ini juga harus diganti. Yang ada di sini namanya koil ya, meskipun terlihat masih bagus, baiknya diganti sejak 10 tahun lah. Ini ada koil, gantiannya usahakan lebih bagus dari aslinya, atau aslinya juga nggak apa-apa. Ini upgrade semacam racing ya, lebih bagus dari katanya sih dari Oren, dari TK Oren atau dari yang racing lainnya. Ini Suzuki A100 atau sebutnya RM Jowo. Tuh diganti karena ini apa? Karena pengapiannya besar sekali. Sudah dites oleh banyak orang, banyak bengkel. Selanjutnya kiprok, kemudian kelep karbu, kelep karet yang ada di dalam situ. Itu juga harus diganti. Meskipun sudah masih bagus, kelihatannya masih bagus, biasanya kaku, gerakannya itu kaku. Kemudian itu yang paling banyak menyebabkan bit karbu itu ngelandot, jadi gasnya nggak bisa spontan. Itu yang pertama, karena semuanya saling berhubungan. Meskipun misalkan koilnya racing atau businya racing, tapi kelepnya tidak diganti, kelepnya bermasalah, ya tetap saja gasnya nggak bisa spontan atau ngelandot. Jadi semua komponen usahakan kalau mengganti keseluruhan, dipermudah, permajaan istilahnya. Jadi koil, busi, kalau perlu cangklongannya juga, copnya juga, kiprok, kemudian bandit itu untuk memperkuat starter, jadi starternya lebih responsif. Kalau koil CDI untuk pengapian, kemudian CDI juga, CDI itu perlu juga diganti. Usahakan kalau mengganti harus lebih baik dari yang aslinya, kalau bisa yang asli. Yang racing nggak apa-apa wes, yang racing. Kemudian remnya kalau sudah usia segitu harus diganti. Komponen rem yang paling sering untuk diganti itu ini seal rem, karena sebelumnya sudah karet sini sudah diganti karetnya gas. Ini kampas remnya juga harus diganti. Jangan menunggu sudah tipis atau sudah bunyi. Kalau usia segitu sudah selayaknya untuk diganti. Ini proses pelepasan. Ini nanti tutorial melepasnya ada caranya sendiri, yakni ini ada kunci snap
ring, kalau nggak ada tang snap ring itu bisa ditekan ya, nekannya pakai gunting ya, pakai gunting diarahkan ke bawah, yang atas ini diarahkan ke bawah. Nanti kalau sudah begini sudah cepat sedikit, bisa ditarik pakai obeng men ya. Beginilah, ini sampai patah ini ya, posisinya begini, ini ditekan ke bawah, lalu kalau sudah cepat dicongkel gitu, kalau nggak ada snap ring, karena kita bukan bengkel, jadi pakai alat seadanya. Kemudian yang perlu diganti juga itu karet ini, karet di bawah itu juga harus perlu diganti. Kemudian ya diservis lah. Selanjutnya yang perlu harus diganti adalah roller itu biasanya kalau peyang atau sudah oval, sudah enggak bulat lagi, itu gerakannya kadang keder, kadang halus. Atau fan bell itu juga perlu diganti kalau sudah 10 tahun. Tapi kalau memang enggak ada masalah, enggak usah diganti, karena antara yang KW dengan aslinya itu kadang lebih bagus yang lama walaupun asli, walaupun lama gitu maksudnya, bukan yang KW walaupun baru itu kadang agak kurang bagus. Apalagi durasi hidupnya lebih bagus yang ori. Karena apa? Karena harganya pun 4 kali lipat harga yang aslinya gitu. Kalau yang rutinan yang di bawah 10 tahun seperti oli atau lampu itu tergantung kondisi. Jadi yang usia 10 tahun ke atas itu harus permajaan. Saya ulangi lagi, busi, cok busi, koil, terus kiprok, CDI, bandage, dan cakram, terus kampas belakang juga itu sebaiknya diganti. Tutorial untuk cara penggantian masing-masing cek video berikutnya. Sekian, silahkan subscribe, saya lanjut video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.